Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarram Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar LCMM, para masyayikh, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat, para muhibbin Al-Quran, para pencinta kajian Yashfa Mata Hati dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Betapapun nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, maka sesungguhnya pada satu saat nikmat itu akan selesai dalam kehidupan kita, tetapi tidak selesai dengan berakhirnya ruh yang berpisah dengan badan kita. Karena sesungguhnya kematian adalah pintu daripada kehidupan yang abadi. Setelah kajian kita di malam pertama berbicara tentang ajal, sakaratul maut, dan kematian, lalu disusul pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana alam barzakh dan seterusnya. Setelah barzakh terjadi, nanti ada fitnatul kubro, ada kiamat, berbangkit, hari berbangkit. Maka setelah itu kemanakah manusia akan berkumpul, kemanakah manusia akan melanjutkan perjalanan hidup menuju keabadian. Maka sampailah nanti manusia pada satu terminal, pada satu pemberhentian tempat berkumpulnya manusia. Bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka akan dapatkan, apa kalau ada tis, apa yang bisa meringankan, adakah azab waktu itu, adakah rasa yang menakutkan, menyeramkan saat itu, dan apa kira-kira hal-hal yang dapat meringankan huru-hara, kengerian di hari yang disebut Yaumul Mahsyar tadi. Maka guru kita Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar malam ini akan membedah, akan menyajikan kepada kita, menginformasikan kepada kita apa sesungguhnya mahsyar, bagaimana keadaan-keadaannya. Insya Allah kita dapatkan dari beliau. Sebelum kita mulai kajian kita, mari memperoleh berkah dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi muliakan, sebelum waktu akan kita berikan sepenuhnya kepada guru kita Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar, ada kesempatan beliau nanti untuk menyampaikan 45 sampai 60 menit. Setelah itu Bapak muliakan, kita ada tanya jawab diskusi untuk pendalaman dari materi yang beliau sampaikan. Dan nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui ruang chat, atau nanti kalau ada kesempatan waktu tersisa, kita akan buka ruang tanya jawab langsung melalui Zoom kita malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada guru kita Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar LCMM MMA. Kepada beliau kami silakan. Baik, saya coba anotasi dulu ya, share screen-nya. Belum dipindahkan, Ustaz? Itunya saja, apa namanya sebentar. Belum kelihatan, Ustaz. Sudah tambah belum? Sementara belum. Baik, berarti tolong dipindahkan dulu, Ustaz. Bagaimana sebentar? Host. Oh, host. Ya. Sudah.
Sudah jadi Pak kos Kiai. Ustaz. Ya. Sudah. Coba sekali lagi Pak Kiai. Oh ya, saya tes dulu. Tambah. Baik, sudah tampak Kan ya? Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Monggo. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ketahuilah, renungkanlah, camkanlah, hayatilah bahwa sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun padanya, dan bahwasanya Allah kelak akan membangkitkan semua orang yang berada di alam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7, Sadaqallahul Azim. Ayuhal muslimun wa ayatuhal muslimat, al-ikhwatu fillah, wafaqakumullah. Alhamdulillah, kita kembali hadir untuk mengikuti Al-Halaqah Al-Islamiyah fi Lailati Ramadan Al-Mubarak, mengikuti kajian Islam di malam bulan Ramadan seperti yang telah kita laksanakan beberapa tahun yang silam. Kali ini adalah kita mengkaji kajian Islam di 10 hari terakhir. Kalau kemarin artinya tahun lalu kita mengambil tanggal-tanggal ganjil, maka untuk Ramadan kali ini kita coba untuk mengambil di malam tanggal yang genap. Malam 20, malam 22, malam 24, malam 26, dan malam 28. Sebab itu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah wa syukurulillah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus, nikmat hidup dan sehat iman Islam dipertemukan Ramadan kali ini, sehingga kita siap untuk berpacu mubadarah, musabaqah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan peribadatan-peribadatan, sehingga ini semua menjadi salah satu media yang dapat menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah dan sekaligus untuk menghantarkan kita pada titik yang paling istimewa dalam keadaan thalabul ilmi, kita bertepatan dengan Allah ridho menurunkan malam kemuliaan, malam keberkahan, yakni Lailatul Qadri. Sebab itu sekali lagi mari kita ucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kedua, sholawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita pertemuan yang ketiga dari tema besar. Ya, tema besar kita adalah apa? Menuju kehidupan akhirat. Menuju ke kehidupan akhirat. Kenapa tema besar ini? Saya yakin kita semua ini
sudah diberi kesempatan Allah dengan umur yang ada bagi kita masing-masing. Kita semuanya ini diberi amanah oleh Allah untuk bercocok tanam di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam bagaikan ladang yang akan kita panen pada hari akhirat. Sebab itu kita semuanya pasti akan berpindah dari station yang satu ke station yang berikutnya, min marhalah ila marahil atiyah muta'addidah. Kita pindah dari satu station, satu alam kepada alam yang berikutnya. Tentu semuanya ini mesti kita hadapi. Tadi di dalam mukadimah saya bacakan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat mesti datang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah mesti kelak akan membangkitkan semua orang yang berada di alam kubur. Pada sesi yang pertama kita berbicara tentang bagaimana ketika kita hidup di dunia yang kondisinya sudah sakit, finally kita sudah harus berhadapan dengan malaikat Israel, maka disitulah terjadilah sakaratul maut. Setelah kita sehat, sakit, kemudian kedatangan malaikat Israel, maka terjadilah sakaratul maut. Nah, itu adalah station. Kemudian station berikutnya adalah kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Seperti apa, bagaimana, sudah kita bahas. Dan ini al-liqa'us tsalis, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana alam mahsyar. Harapan kita mengenali secara sistematis ini dari station ke station yang berikutnya. Kita sudah mengalami, sedang mengalami, dan akan mengalami. Tujuannya tiada lain supaya menjadi alat kontrol kita. Jangan mentang-mentang kita sekarang sehat, kemudian hidup, kemudian merasa bahwa kita akan hidup selamanya. Nah, untuk kontrol itulah maka Yashfa Matahati dengan tim yang ada bersepakat untuk mencoba kita menyongsong kepada kehidupan akhirat. Supaya begitu nanti kita sudah kenali, kita siap. Kita tidak akan kaget dan kita sudah bisa untuk melakukan langkah-langkah yang praktis, apa yang harus kita lakukan sebelum kita menghadapi perpindahan kehidupan dari masa ke masa. Itulah latar belakang yang memang perlu kita perhatikan dengan seksama. Baik dan Ibu, jamaah sekalian, wafaqakumullah, keadaan manusia di alam mahsyar seperti apa? Nah, tentunya supaya kita ini akan fokus tidak kemana-mana dari pembahasan ini, izinkanlah saya memberikan prolog mukadimah sejenak bahwa manusia sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ketegasan Allah di dalam Al-Quran surah At-Tin. Manusia makhluk terbaik. Nah, karena kita makhluk terbaik, berarti kita wajib bersyukur kepada Allah, melakukan apa, bagaimana, dan untuk kepentingan apa. Jangan sampai kita yang diciptakan sebagai makhluk terbaik tidak mampu menggunakan kehidupan kita dengan seluruh potensi yang ada tidak dapat kita gunakan sebagaimana mestinya, sehingga kita justru seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Karena kita tidak mampu untuk menggunakan segala sumber daya yang ada yang Allah berikan kepada kita. Itu sesungguhnya yang menjadi latar belakang.
Juga kita sebagai manusia ini menduduki posisi yang paling istimewa, paling tinggi derajatnya. Al-Quran surah Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Wa antum al-a'launa, kalian semua itu loh orang-orang yang paling prestisius, paling tinggi posisinya. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kamu semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Nah, dengan posisi yang prestisius seperti itu, maka Allah ridho untuk menugaskan manusia sebagai khalifatullah fil ardi melalui manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Karena kita adalah anak cucu dari Nabi Adam, Bani Adam, kita keturunan Nabi Adam, yang ex officio telah mendapat amanah yang agung dan mulia dari Allah, yaitu khalifatullah fil ardi. Tentu kita semua manusia ini mengalami kehidupan dari satu masa kepada masa yang berikutnya. Kita tidak bisa lari dari realita itu. Mulai dari kehidupan di alam kandungan. Dan ini ada waktunya. Sekitar 9 bulan lebih sedikit. Setelah itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita ke alam dunia dalam keadaan zero. Tetapi Allah kan memberikan potensi pada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah memberikan pendengaran. Wal absara, memberikan penglihatan. Wal afidah, memberikan hati, jiwa, sekaligus akal. Ini supaya kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya. La'allakum tashkurun. Supaya dengan begitu kamu akan memiliki kompetensi, kemampuan, keahlian, keterampilan yang melekat pada diri kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkan kepada kita. Nah, sebab itu maka ketika kita sudah dilahirkan di alam dunia, kemudian kita mati, meninggal di alam kubur, bukan kehidupan itu satu-satunya di dunia. Ada kehidupan di kandungan, ada kehidupan di dunia sekarang ini, ada kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di hari ba'ats, hari kebangkitan manusia, ada kehidupan di mahsyar, ada kehidupan di mizan, dan nanti terakhir, finally, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, dengan keadaan yang seperti ini, maka kita akan melalui apa? Station-station yang tadi di alam kandungan sudah kita lewati, di alam dunia sedang kita hadapi sekarang, dan nanti mesti kita akan ada di alam kubur. Berapa lama Allah yang tahu. Setelah itu maka Allah membangkitkan semua manusia sejak Adam, manusia pertama, sampai terakhir umat Nabi Muhammad nanti bangkit dari alam kubur. Dan kita akan masukin itu. Begitu bangkit dari alam kubur, maka tidak langsung selesai. Akan digiring ke sebuah area tempat berkumpul seluruh umat manusia dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir zaman. Itu yang disebut dengan mahsyar. Nah, dari situ maka akan diarahkan ke tempat penimbangan catatan amal yang disebut dengan yaumul mizan, dan dari situlah lalu diarahkan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diingkari oleh siapapun, karena finally kita akan menuju akhirat, di mana akhirat itu nanti wal akhiratu
khairun wa abqa. Kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan akan kekal untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kehidupan di era atau di alam mahsyar, maka kita akan berbicara dulu pra alam mahsyar, bangkit dari alam kubur, namanya Yaumul Ba'tsi. Apa itu Yaumul Ba'tsi? Era, masa, keadaan di mana manusia seluruhnya dibangkitkan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa. Walaupun ini mula-mula orang kafir ketika ada berita manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, dihidupkan kembali, orang kafir nggak percaya. Mana mungkin manusia sudah ribuan tahun yang silam, sudah punah, sudah remuk, sudah remek, sudah dedel-duel, menyatu dengan tanah, telulang belulangnya sudah sirna, masa hidup lagi? Maka Rasulullah melalui firman Allah memperkenalkan, ayah sabul insanu alla najma'a izamah. Mengapa orang-orang kok mengira kalau Allah tidak akan mampu untuk menghidupkan kembali, termasuk tulang belulang yang sudah remak menyatu dengan tanah akan hidup kembali? Nggak mungkin. Maka orang-orang kafir nggak percaya. Lalu dilanjutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawiya banana. Sekali-kali Allah mampu betul untuk mengembalikan jari jemarinya sempurna seperti sedia kala. Ini menunjukkan bahwa kita nanti setelah berada di alam kubur mesti akan bangkit, dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah. Bahkan yang sangat menarik adalah apa? Jari jemarinya kembali utuh seperti sedia kala. Nah, kehidupan bangkit dari alam kubur, tubuhnya, wajahnya terutama memang tidak akan tetap penuh seperti sekarang ini. Mungkin lebih ganteng, lebih cantik, lebih bagus daripada sekarang. Mungkin ada yang lebih buruk daripada sekarang. Ini sangat ditentukan oleh kehidupannya selama di dunia ini. Yang sangat menarik adalah bala qadirina ala an-nusawiyah banana. Bahkan Allah mampu untuk mengembalikan jari jemarinya sempurna seperti sedia kala. Wajahnya bisa saja berubah, bisa saja bermacam-macam perubahan yang terjadi, akan tetapi jari jemarinya khusus utuh seperti sedia kala, seperti semula, sehingga tidak ada yang lepas dari kehidupannya ketika di dunia, sehingga jari jemarinya tidak ada yang bergeser sedikit pun. Oleh karenanya dalam tinjauan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, jari jemari ini menjadi salah satu tanda yang akan tidak berubah untuk selamanya dan sekaligus menjadi tanda yang paling akurat untuk mengenali manusia. Maka sekarang terbukti kalau Allah mengembalikan hari kiamat nanti sempurna seperti sedia kala, sekarang sudah terbukti bagaimana jari sebagai alat untuk mengenal manusia. Kita daftar hadir yang dulu pakai urek-urek tanda tangan, kemudian pakai ceklekan alat, sekarang semuanya pakai jari. Bahkan layar monitor, laptop dengan jari menyentuh.
dan bahkan semuanya sidik jari. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu mengembalikan, menghidupkan kembali pada Yaumul Ba'si. Oleh karenanya, Yaumul Ba'si ini adalah sebuah area, sebuah masa di mana masa itu Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur menuju kehidupan yang kekal, yaitu ke akhirat. Tetapi begitu bangkit nggak langsung loncat ke akhirat, ada proses yang harus dilalui, yaitu melalui mahsyar, kemudian melalui mizan, baru nanti finally digiring fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hari kebangkitan adalah salah satu peristiwa hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nanti ada beberapa proses. Proses memusnahkan seluruh alam. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza sama'un syaqqat, idza waqa'atil waqi'ah, itu adalah terjadinya kiamat pertama. Proses pertama. Melalui tiupannya malaikat Israfil. Semuanya rata mati seluruhnya. Kemudian trompet yang kedua, sangkakala yang diluncurkan oleh malaikat Israfil, maka terjadilah kehidupan. Namanya bangkit Yaumul Ba'si. Dan ini berdasar kepada firman Allah yang tadi sudah saya kemukakan di muqaddimah, surah Al-Hajj ayat 7, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Renungkanlah baik-baik, camkanlah baik-baik, hayatilah baik-baik, bahwa hari kiamat mesti datang, tidak ada keraguan sedikit pun pada hari kiamat itu, dan Allah pun membangkitkan orang-orang yang berada di alam kubur. Itu hari kebangkitan. Kebangkitan manusia dari alam kubur ini terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Pertama mematikan, tiupan yang kedua apa? Menghidupkan kembali. Itulah yang namanya Yaumul Ba'si. Nah, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, yang ini kehidupannya tidak seperti keadaan yang sekarang, berapa lama Allah yang tahu, bahwa sejak saat itu manusia sudah mulai panen. Menuai hasil dari jerih payah ketika hidup sekarang di dunia ini. Yang baik menerima kebaikan, yang di dunianya berbuat buruk menerima sanksi akibat keburukan. Maka terjadilah kehidupan yang disebut dengan Yaumul Ba'si. Dari Yaumul Ba'si inilah manusia diarahkan, digiring ke suatu era, di suatu tempat, suatu keadaan yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar ini isim zaman dan isim makan dari fi'il madhi hasyara yakhsyuru. Menghampar, menghimpun, berkumpul. Mahsyar kalau bentuknya isim zaman, masa berkumpulnya, masa bergabungnya, masa untuk terhamparnya manusia. Kalau mahsyar yang dimaksud adalah ismul makan, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari manusia pertama sampai terakhir setelah dibangkitkan dari alam kubur. Itu namanya mahsyar. Ikut wazan maf'alun, maf'alun. Maf'alun pertama ismul zaman, maf'alun yang kedua ismul makan. Mahsyar yang pertama adalah ismul zaman, mahsyar yang kedua juga ismul makan. Waktu dan tempat di mana manusia dikumpulkan. Nah, Bapak dan Ibu, pada masa itu di alam mahsyar, karena kita sudah pindah dari alam mahsyar, tadi kan
Yaumul Ba'si sebagai prolog untuk menghantarkan kita supaya jangan lepas dari alam kubur, bangkit dari alam kubur. Yang tadi seperti itu, sekilas sudah saya sampaikan. Begitu selesai dari Yaumul Ba'si, kita semuanya digiring dalam sebuah area, tanah lapang, berkumpul di tempat itu, dan pada masa itu, keadaan yang amat sangat dahsyat. Kenapa sangat dahsyat? Karena mahsyar, tanah yang terhampar, luas, seluas mata memandang, tidak ada bangunan satupun, dan keadaan pada masa itu amat sangat heboh. Membikin semua orang ketakutan, membikin semua orang cemas, kecewa, membikin semua orang yang hidup pada mahsyar itu tidak ada yang nyaman. Mau berlindung, tidak ada tempat berlindung. Mau minta tolong, tidak ada yang dimintai tolong. Maka di masa yang amat sangat dahsyat itu, hanya Allah lah yang berkenan memberikan pernaungan, sehingga orang yang mendapat naungan Allah, maka dialah yang akan mendapatkan kemuliaan. Ibu dan Bapak, jamaah sekalian, di alam mahsyar inilah manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Karena khalifah, ketika manusia menerima posisi yang ditawarkan oleh Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal wa asfaqna 'alaiha wa hamalahal insan. Ketika Allah memberikan tawaran kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk mau enggak menerima jabatan yang prestisius, yaitu khalifatullah fil ardi, fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna. Mereka enggan, enggak mau. Kenapa? Karena di dalam khalifah itu dia diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, mendayagunakan, menikmati, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan. Ternyata langit, bumi, dan gunung enggak sanggup. Begitu sudah ditawarkan kepada Adam yang bernama manusia, wa hamalaha al-insan. Karena Adam, bapak kita, manusia pertama yang kita anak cucunya itu, Bani Adam, telah menerima jabatan yang prestisius sebagai khalifah, maka semua manusia tanpa terkecuali akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama dia hidup. Mana yang baik dipertanggungjawabkan dan dia akan mendapatkan reward, penghargaan. Mana yang buruk pun akan dipertanggungjawabkan dan dia harus menerima punishment, sanksi dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu dan Bapak, manusia ketika sudah melewati dari masa bangkit dari alam kubur, kemudian berapa lama, wallahu alam, Allah lah yang tahu, kemudian diarahkan, dipindahkan ke mahsyar, tempat di mana manusia semuanya akan berkumpul di tempat itu, maka keadaan di mahsyar ini amat sangat membingungkan. Dia harus kemana? Karena suasananya itu panasnya lebih berkali-kali lipat dari panas sekarang, sementara tempat berteduh tidak ada. Kalau di dunia mah kita bisa berteduh di atas, di bawah pohon, di dalam rumah. Tapi di mahsyar enggak ada bangunan apapun, enggak ada tumbuh-tumbuhan apapun, sehingga semua orang dalam keadaan takut, bingung, cemas, kecewa, tidak tahu arah. Maka satu-satunya yang mereka lakukan adalah mencari syafaat, mencari pertolongan.
dari umatnya Nabi Adam mencoba untuk berupaya menemui di mana Nabi Adam berada. Minta untuk pertolongan. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Maaf saudara, saya hanya akan berpikir untuk apa yang saya rasakan sekarang. Saya tidak diperkenankan untuk memberikan pertolongan kepada umatku. Maka pindah kepada nabi yang lain, minta pertolongan. Semua nabi yang ditemui di kala di mahsyar ini hanya komentarnya nafsi, nafsi. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pertolongan, hanya aku merasakan apa yang aku rasakan untuk kepentingan diriku sendiri. Lalu kemana? Allah memberikan legalitas kepada Rasul terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka terakhir yang bisa memberikan pertolongan syafaat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad diberikan kewenangan memberikan pertolongan? Sebagai bentuk penghormatan Nabi kepada Rasul terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan sebagai bentuk penghargaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin basyiran wa nazira. Semuanya itu dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya, maka Nabi Muhammadlah satu-satunya nabi yang bisa memberikan pertolongan pada saat manusia di alam mahsyar. Sebab itu, Ibu dan Bapak, lagi-lagi alam mahsyar ini adalah alam yang amat sangat dahsyat, di mana menakutkan, karena kita sudah dihadapkan sebagai proses sebelum finally ke surga, maka ada proses seleksi. Dari station, mulai dari dunia sudah ada apa? Seleksi, diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu di alam kubur juga diseleksi mana yang mendapatkan pertolongan Allah dan mana yang tidak. Atas perbuatan yang dilakukan di dunia, maka ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Begitu juga kepada bangkit dari alam kubur. Ada yang memang wajahnya bagus, lengkap dengan sempurna seperti sedia kala. Ada yang tubuhnya manusia tetapi mukanya jelek, amat sangat jelek daripada sekarang. Karena hasil dari karya selama di dunia ini. Dan itu sudah dihadapkan kepada suasana yang membuat manusia pada takut, kok bisa berbeda begini? Kok alamnya sudah beda? Nah, sebab itu Yaumul Ba'si seleksi berikutnya setelah dari alam kubur. Maka setelah dari Yaumul Ba'si diseleksi lagi melalui area yang namanya mahsyar. Nah, mahsyar ini proses-proses yang menghantarkan menuju ke akhirat yang abadi, yang memang mahsyar ini area waktu yang ada masanya berapa tahun. Hanya Allah yang lebih tahu, supaya manusia yang hasil seleksinya ini baik, kuat, maka masuk ke Yaumul Mizan, era di mana manusia akan menerima catatan amal, mereka sudah terseleksi. Yang baik sudah akan menerima kebaikan, yang di dunianya malas, mencuri, berbuat penganiayaan, dusta, macam-macam, pun juga akan menghadapi suasana yang hibur. Tetapi walaupun suasana mahsyar ini amat sangat menakutkan, amat sangat menyakitkan, amat sangat dahsyat, berdasarkan hadis Rasulullah SAW memberikan suatu penghargaan kepada umatnya, sebagaimana dijelaskan di dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
sab'atun yudhilluhumullahu yaumala zilla ila zilluh. Rasulullah menyosialisasikan ini sejak 14 abad yang silam. Hadisnya dicatat para perawi hadis, dibukukan oleh para ahli hadis, maka bisa kita jumpai ada 7 golongan manusia yang pada saat itu tidak ada naungan sedikit pun kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. Artinya kelompok yang 7 ini adalah harapan Nabi Muhammad SAW agar umatnya ini masuk ke dalam 7 golongan ini yang nanti pada Yaumul Mahsyar, era, kawasan, tempat yang amat sangat dahsyat itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ma hiya hadhil arba'adihi as-sab'ah? Apa saja sih Pak 7 kelompok golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapat naungan dari Allah, padahal masa itu sulit untuk mendapatkan naungan? Pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil ini termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan memperoleh naungan dari Allah di alam mahsyar itu? Karena memang pemimpin yang adil ini dia mempunyai tugas yang luar biasa, memikirkan orang-orang yang dipimpinnya sesuai dengan level dia sebagai high management, middle management, and low management. Dia berada di tataran manajemen puncakkah, di tataran manajemen tengahkah, di tataran manajemen bawah. Dia sebagai presidenkah, sebagai gubernurkah, sebagai bupati wali kotakah, sebagai camat, lurah, kepala desakah, ketua RW, ketua RT kah, atau kepala suku. Ini kan strata, tingkatan-tingkatan, level-level kehidupan seseorang memimpin kepada anggotanya. Nah, manakala pemimpin ini dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya, leadership-nya penuh tanggung jawab, loyalitas, kredibilitas, kemudian kompeten dalam kepemimpinan, adil, menegakkan keadilan, tidak berlaku curang, tidak berbuat kezaliman, maka dia di saat nanti masuk di Yaumul Mahsyar berhak mendapatkan naungan dari Allah, sehingga orang lain begitu ketakutan, begitu menderita, dianya nyaman karena Allah memberikan pertolongan. Walaupun berhadapan dengan suasana yang hiruk-pikuk seperti itu, dia santai karena mendapatkan naungan dari Allah. Yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Istiqomah, meyakini Allah dengan segala aspeknya, meyakini sifat-sifatnya, meyakini asma, sifat apa itu, nama-namanya, semuanya dilakukan berdasarkan keyakinan yang melekat pada dirinya, maka istiqomah dalam mempertahankan itu nanti di Yaumil Mahsyar, di masa di mana manusia dalam keadaan kesulitan dan serba menyulitkan, mendapatkan kehidupan yang nyaman. Orang lain kalang kabut, bagaimana hiruk pikuk menerima sanksi dahsyatnya Yaumul Mahsyar, tapi pemuda ini, orang ini ketika hidup di dunianya istiqomah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak pernah menduakan Allah dengan yang lain, memurnikan Allah sebagai ilah, memurnikan Allah sebagai Rabb, ilah sebagai ketuhanan yang berhak ditaati dan disembah,
Rob adalah meyakini Allah sebagai pemilik pengatur alam jagat raya, maka yaumul mahsyar itu dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apa artinya? Orang yang care, peduli terhadap masjid. Bagaimana? Ya peduli terhadap fisiknya. Supaya masjid ini bisa didirikan dengan baik. Dibentuk bangunan yang baik. Dalam kondisi fisik yang baik. Dapat menampung jamaah dengan baik. Kebersihannya baik. Manajemennya baik. Pengelolaannya baik. Secara fisik. Dan secara non-fisik. Dia punya tanggung jawab. Untuk memakmurkan. Supaya masjid ini eksis untuk tempat beribadah, untuk tempat mendekatkan diri, untuk tempat mengadukan kepada Allah, tempat belajar, tempat menyelesaikan masalah, tempat memutuskan suatu putusan, segala macam, maka hatinya yang terpaut kepada masjid seperti itu, nanti di yaumil mahsyar berhak mendapatkan naungan dari Allah, sehingga hidupnya di yaumil mahsyar tidak pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan dan membuat dirinya menderita. Itulah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Saat ini Bapak dan Ibu berada di bulan Ramadan. Malam hari ini kita berada di malam ke-24. 23 hari sudah kita lalui. Berarti tinggal 7 hari atau 9 hari. Kalau usia Ramadan 30 hari, berarti 7 hari lagi. Tapi kalau 29 hari, tinggal 6 hari. Adalah momentum yang sangat strategis untuk menampakkan, mewujudkan diri kita terlibat kepada masjid. Apakah i'tikaf, apakah ikut berkontribusi, memikirkan kelestarian kegiatan di masjid, apakah ikut terlibat mendanai dana yang diperlukan untuk maintenance, perawatan masjid, menyiapkan dana, mensupport dana, membantu dana yang digunakan untuk kegiatan masjid dan seterusnya, maka saat inilah di masa-masa pekan-pekan terakhir di Ramadan ini, mari kita upayakan supaya menjadi sosok yang selalu terpaut dengan masjid. Itu konsekuensinya kelak di yaumul mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saya temukan sebuah pernyataan di dalam kitab tafsir Al-Munir. Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan begini terkait ketika innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Beliau mengemukakan orang yang peka, peduli, care, perhatian, komitmen, istiqomah terhadap masjid, mulai dari membangun, merawat, mengisi, mendakwahkan segala macam terhadap masjid, maka sebelum dia masuk di alam mahsyar, sejak di dunianya, dia akan menghadapi kemudahan-kemudahan. Banyak orang yang membantu kepadanya untuk menghantarkan husnul khotimah, kemudian masuk di alam kubur, sudah mendapatkan suasana surgawi, bangkit dari alam kubur dalam wajah fisik yang sangat indah, sangat tampan, sangat cantik, kemudian masuk di yaumil mahsyar, dia tidak ada rasa penderitaan sedikit pun. Kenapa? Salah satu rahasia mengamalkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang hatinya terpaut terhadap masjid. Ini Rasulullah memberikan nasihat seperti ini supaya kita umat Islam ini sebelum masuk yaumul ba'si, sebelum masuk yaumul mahsyar, yang kehidupannya hebat kayak apa karena penderitaan yang terjadi,
kita akan nyaman, akan tenang. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Artinya apa? Yang satu kepada yang lain, dia mencoba untuk melimpahkan sikap simpati, sikap empati, rela untuk membantu, menolong, karena didasari rasa saling mencintai, maka rela untuk mengembangkan kecerdasan emosional, dia begitu peka, cepat tanggap kepada orang lain, sehingga siap untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau seseorang antara satu dengan yang lain ini sudah terjadi musyarakah ta'awuniyah, kerjasama yang saling menolong, itu artinya dia telah saling mencintai karena Allah, bukan karena nafsu. Nah, orang yang seperti itu di yaumil mahsyar nanti, dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah. Yang kelima, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ingat dan menyebut Allah, karena dia berzikir, ingat menyebut Allah, bukan hanya lidah, bukan hanya mulut yang digerakkan, tetapi diresapi ke dalam jiwa, kemudian ditegakkan oleh akal, kemudian fisiknya nurut, maka sampai-sampai begitu sayangnya, cintanya kepada Allah, berzikir menyebut Allah tanpa dirasa, air mata meneteskan secara sendirinya. Artinya dia sangat haru ketika menyebut nama Allah. Idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Begitu disebut nama Allah, meneteskan air mata. Ini menunjukkan bahwa rasa tafakkur, tadabbur, dan keyakinannya kepada Allah begitu mencapai titik yang optimal. Nah, orang yang seperti ini, dikala sudah masuk etape ke mahsyar, era berkumpul di tempat yang lapang seperti itu, yang kehidupannya amat sangat menakutkan dan menyedihkan, dianya nyantai, nikmat, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita cantik, namun ditolak. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dan ini ada sebuah kasus yang pernah diangkat di dalam Al-Quran. Bagaimana Yusuf alaihi salam dikala dirayu oleh wanita cantik, yaitu siapa? Zulaikha, istrinya pejabat tinggi, di mana Yusuf ini memang dikaruniai oleh Allah kelebihan. Bagaimana sikapnya bagus, fisiknya tampan gagah, idola setiap wanita. Maka sampai-sampai si istrinya si pejabat ini tertarik, bertekuk lutut, kelepek-kelepek dibuatnya. Sampai-sampai dirayulah Yusuf mau berbuat mesum. Apa kemudian Yusuf? Inni akhafullah. Maaf Tuan Putri, saya tidak sanggup. Suami panjenengan itu telah berbuat baik banyak kepada saya. Saya takut kepada Allah untuk berselingkuh dengan Anda. Ini adalah contoh ketika ada orang dirayu oleh lawan jenis, kemudian dia menolak hanya karena takut kepada Allah, maka orang seperti ini dia memiliki tingkat ketakwaan yang sangat tinggi. Menjaga diri dari berbuat dosa, selamat dari perbuatan dosa. Orang yang mampu berseperti itu nanti di yaumul mahsyar akan berhak mendapatkan pertolongan Allah. Lagi-lagi kehidupan di mahsyar itu sangat dahsyat, Bapak dan Ibu. Di dalam sebuah riwayat lain bahwa yaumul mahsyar ini adalah alam di mana keadaan saat itu
semua yang ada di sekeliling kita serba menakutkan. Angin yang biasanya kita rasakan sepoi-sepoi yang begitu nikmat, tetapi di mahsyar nanti enggak seperti itu. Anginnya ini membuat orang serba ketakutan. Ya kalau dibawa angin langsung hilang sih mungkin selesai. Ini tidak. Kemudian suasana di sekitar kita saat itu kan nggak ada tumbuhan, nggak ada macam-macam kan. Panasnya hebat. Berapa ratus kali dari panasnya di dunia ini bisa bayangkan. Lawang kita ketika berada di Makkah, Madinah. Musim haji tahun kemarin 2022, panasnya di Madinah itu sampai 52 derajat Celcius. Kemudian sudah mulai menurun 51 derajat. Itu saja kita keluar kamar, keluar masjid, harus pakai tutup di atas kita. Apakah payung dan sejenisnya? Karena kalau terkena sengatan matahari dunia saja, akan membuat kita dehidrasi, akan membuat kita sakit, dan akhirnya bisa-bisa kita lepas roh kita. Itu baru panas dunia yang hanya sekitar 51 atau 52 derajat Celcius. Nanti di Yaumul Mahsyar enggak seperti itu. Lebih beratus-ratus kali lipat. Bayangkan. Kalau di dunia begitu panas, kita melewati tanah kosong, langsung berteduh di bawah bangunan. Aman. Masuk di kamar, nyalain AC, nyaman. Nah nanti di mahsyar itu nggak ada apapun. Sebab itu Yaumul Mahsyar termasuk masa yang amat sangat menakutkan kepada seluruh orang yang dihidupkan pada masa itu. Nah sebab itu kita butuh. Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita. Kalau ente-ente ini tidak mau dan tidak sanggup menerima kedahsyatan Yaumul Mahsyar, maka jadilah 7 golongan ini. Nah yang terakhir, kelompok yang ketujuh, orang yang rajin bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya sedekahnya tidak harus dipublish, tidak harus ditonjol-tonjolkan, tidak harus siarkan, tidak harus disaksikan oleh orang lain. Karena apa? Dia tidak ingin mengeluarkan sedekah ini menjadi salah satu bagian sum'ah, pamer. Yang ini akan menyebabkan nilai kita bersedekah ini akan sia-sia. Maka ketika kita sudah terbiasa bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak harus dipublik dan macam-macam, maka berhak mendapatkan naungan pada masa seperti itu. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia. Nah, dengan perkenalan Nabi 7 golongan ini, kalau ingin selamat di Yaumul Mahsyar, maka marilah kita berupaya untuk menjadi golongan yang 7 macam ini. Tentu sesuai dengan kondisi kita masing-masing, dan kita punya suatu keinginan yang ideal untuk bisa masuk dalam kelompok 7 golongan ini, karena dijamin oleh Rasulullah 7 golongan ini mesti di Yaumul Mahsyar yang dahsyat nanti akan merasakan kedamaian, kenyamanan. Kalau sudah di mahsyar sudah aman damai, maka nanti akan digiring ke Yaumul Mizan. Berapa lama di mahsyar hanya Allah yang tahu persis. Digiring ke Yaumul Mizan, akan siap menerima catatan amal. Berapa lama, bagaimana kehidupan di Yaumul Mizan akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Dan setelah itu, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, yaumul khulud, masa keabadian, kekekalan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang langsung ke surga tanpa hisab, ada yang mampir ke neraka dulu baru pindah ke surga, ada yang langsung ke neraka untuk selama-lamanya. Itu nanti ada masa yang akan datang,
dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, malam hari ini kita berfokus kepada Yaumul Mahsyar yang diawali dengan Yaumul Ba'si. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu kita sudah terbayang. Kita tidak akan lewat dari masa-masa seperti ini dan kita siap untuk mempersiapkan diri. Karena kita tidak akan lari dari kenyataan ini, maka Rasulullah dan Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita bahwa wa annas sa'ata atiyatun la raiba fihi, dan berikutnya adalah wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Jadi dengan seperti ini maka jangan ada di antara kita, udahlah hidup hanya sekali ini, nanti kan selesai. Memangnya binatang? Kalau binatang memang iya, hidup sekarang habis itu selesai. Karena binatang tidak ada pertanggungjawaban. Begitulah Ibu dan Bapak, terima kasih, mohon maaf. Sengaja saya batasin ini, saya sisakan waktu ke jam 22. Saya persilahkan barangkali ada di antara Ibu dan Bapak untuk berkomentar, untuk mencoba, untuk bertanya, dan lain sebagainya. Berikutnya saya kembalikan kepada Pak Kiai Nasruddin dan Bunda Inam. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sedikit agak menyeramkan ya Pak Kiai. Bukan Tapi sedikit, alhamdulillah. Bu. Amat sangat serem. Kita Iya, masih agak nyampe-nyampe kan belum masuk di era-nya. Lawang kita baru era dunia saja. Begitu ada banjir bandang, tanah longsor, ada tsunami. Seremnya setengah urip. Apalagi nanti kan. Berlipat-lipat itu. Dan tahapannya banyak. Betul. Itulah manusia, konsekuensi dari makhluk terbaik, konsekuensi dari makhluk yang paling prestisius, yang diberikan kewenangan Khalifatullah fil ardi, maka ada station-station yang harus dilalui dan kita tidak bisa ingkar, tidak bisa lari dari tahap-tahapan ini. Harus dilewati. Ya. Harus dilewati, Masya Allah. Ya baik Pak Kiai, ini walaupun sudah agak larut, tapi kita berikan kesempatan kepada jamaah nih. Mungkin ada yang kepingin diperjelas, silakan Bapak Ibu yang kira-kira ingin ditanyakan. Kebetulan ada kesempatan. Baik. Dengan Bapak siapa ini? Soleh. Oh, Masya Allah Ustadz. Silakan Ustadz. Ustadz Soleh. Oh iya, silakan Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz Nasir. Masya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ingin bertanya sedikit Pak Kiai. Dalam satu riwayat dari Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Inna awwala ma yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Sesungguhnya orang yang diberi pakaian pertama adalah Nabiullah Ibrahim. Pertanyaannya sederhana, kira-kira lantaran amaliyah apa Nabiullah Ibrahim mendapatkan kesempatan pertama mendapatkan pakaian di antara semua manusia yang dalam kondisi telanjang? Nah, itu aja barangkali Pak Kiai. Terima kasih atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara lain jawabannya bisa dilihat di dalam hadis Subulus Salam. Subulus Salam adalah hadis dari syarah Bulughul Maram min adillatil ahkam. Syarah Bulughul Maram ada Subulus Salam. Subulus Salam ini telah memberikan penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu orang pertama yang akan dipakaikan pakaian di hari kiamat. Artinya apa? Pakaian di situ bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Kalau kita belajar ilmu balaghah, makna hakikatnya diberikan pakaian betul. Tapi pakaian yang nanti di hari kiamat tidak seperti pakaian yang ada sekarang ini. Pakaian penghormatan, pakaian perlindungan. Ketika Yaumul Ba'si, nah kan ini proses hari kiamat ini, Yaumul Ba'si. Orang yang masih dalam keadaan mohon maaf, tidak berpakaian,
Nah, yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ala annahu khalilullah. Jawabannya di dalam Syarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu Subulus Salam, karena Ibrahim kekasih Allah. Itu satu. Alasan yang kedua, penghargaan yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam karena bagian beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam hal ini adalah kegiatan ibadah haji, adalah apa? Hasil dari pengembangan dan tindak lanjut dari kegiatan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu telah berjasa bagian percontohan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim bersama Nabiullah Ismail alaihissalam, putranda Nabiullah Ibrahim, maka langsung disyariatkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah dalam bentuk peribadatan yang kompleks, peribadatan yang apik, yang bagus, dan ini diterima oleh Nabi karena syariat yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Contoh, berkorban. Berkorban ini adalah penyembelihan binatang. Nabi Ibrahim memang mula-mula ingin menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka. Undur madza tara. Ya kan? Dan ternyata kan langsung if'al ma tu'mar. Kerjakan ayahanda. Apa yang diperintahkan Allah. Don't worry, be happy. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, dari situlah maka Ibrahim dengan Ismail kedua-duanya adalah sosok yang telah berjasa pengorbanan. Karena Allah, maka cash and carry, Allah mengganti ketulusan Ibrahim dan Ismail dengan binatang. Nah, itu adalah tonggak untuk peribadatan yang berlaku untuk Nabiullah, Nabi Muhammad beserta umatnya, yang namanya ibadah kurban. Yang namanya kurban melalui penyembelihan binatang ternak tertentu. Begitu juga halnya ibadah haji. Ibadah haji juga peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebab itu di dalam kitab Subulus Salam dijelaskan bahwa ketika terjadi hadis itu, catatan kakinya, syarahnya Bulughul Maram itu menjelaskan karena Allah memberikan penghormatan kepada Nabiullah Ibrahim, bentuk penghormatannya karena telah berjasa apa yang pernah dilakukan menjadi bagian daripada syariah Allah kepada Nabi Muhammad, maka penghargaannya adalah diberikan pakaian terlebih dahulu. Itu yang saya tahu ada di dalam kitab Subulus Salam. Monggo bisa dibaca pada jilid 2. Nah, karena saya baru beberapa waktu yang lalu ngajar Subulus Salam terkait dengan hadis yang seperti itu. Terima kasih Ustaz Saleh. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Ustaz Soleh. Semoga dapat diterima ya. Mungkin kita, iya, baik. Ustaz, mungkin kita kasih kesempatan satu penanya lagi ya, barangkali ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi yang ingin diperjelas. Silakan. Ada satu, Bu. Bunda Syarifah atau Bunda Nasriyah dulu nih? Bunda Syarifah ya? Syarifah Ulfah ya? Oke, ya, setelah ini mungkin Bunda Nasriyah ya. Ya, kita berikan kepada Bunda Syarifah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu yang sangat besar. Apakah ada perbedaan manusia yang sudah meninggal ataupun yang saat sekarang itu sampai sudah dikuburkan, sudah mengalami alam kubur, dengan orang-orang yang meninggal pada saat ditiupkan sangkakala pertama? Kan pada saat itu tadi Ustadz bilang semua akan dimatikan, berarti ada manusia-manusia yang memang masih hidup pada saat itu. Ya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, apakah
dahsyatnya pada saat sakaratul maut. Sama dengan dahsyatnya manusia yang meninggal pada saat sakaratul maut, pada saat ditiup sangkakala yang pertama itu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bunda Syarifah Ulfah. Syarifah wanita yang mulia, Ulfah yang sangat lembut, hatinya lembut, penampilannya lembut kan begitu kan? Tapi lembut ini bukan berarti selembut makhluk halus, bukan. Karena tampak kan begitu. Nanti tampak di layar monitor kita. Syukran laki wa barakallahu fiki. Jadi apa namanya? Nafhotan wahidah atau nafhoh ula. Tiupan malaikat Israfil yang pertama adalah mematikan. Ini kan proses daripada terjadinya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zulzalaha. Idza samaun syaqqat. Idza samaun fatarat. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini semua kan berita tentang terjadinya hari kiamat. Maka ketika malaikat Israfil melepaskan tiupan sangkakala yang pertama adalah menghancurkan seluruh alam. Artinya umat Nabi Muhammad pun yang masih hidup saat itu akan mati dengan sendirinya karena ada proses melalui apa? Malaikat Israfil tadi itu. Sehingga seluruh makhluk baik yang sudah ada di kubur berapa abad yang silam, kemudian yang baru mati dan yang masih hidup, begitu ada tiupan sangkakala pertama, maka semuanya ludes. Ya manusianya, ya alam dunianya, bangunan, semua yang ada di alam jagat raya, ludes habis. Begitu tiupan yang kedua, nafkotun saniyatun, maka mulailah terjadilah yaumul ba'si. Yaumul ba'si, hari dibangkitkan dari alam kubur, maka manusia sejak manusia pertama sampai terakhir menjelang hari kiamat terjadi, maka bangkit. Dibangkitkan oleh Allah kembali seperti sedia kala hidup. Hanya saja kehidupan pada masa yaumul ba'si beda dengan kehidupan yang sekarang. Bagaimana? Yaumul ba'si nanti sudah wujudnya sudah tidak sama sepenuhnya seperti sekarang ini. Karena apa? Itu sudah mulai terjadi hasil dari apa yang kita tanam ketika di dunia ini. Ketika di dunia ini kok kita banyak berbuat baik, nurut kepada aturan syariat Islam, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka bangkit dari alam kubur selepas malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, bangkit semuanya dalam wujud yang tampak gagah, ganteng, cantik, ayu, ya kan? Bahenol nerhom, buhai, dan seterusnya, karena perbuatannya sekarang. Tetapi ketika di dunianya ini banyak berbuat jahat, banyak berbuat dosa, tentu na'udzubillah min dzalik, wujudnya saat itu akan berubah lebih jelek daripada sekarang. Atas pertanyaan Ibu, apakah memang yang sudah di alam kubur yang selama ini dengan orang yang masih hidup sampai menjelang hari kiamat, itu semuanya berlaku dihidupkan sepenuhnya oleh Allah atas kudrah dan iradah Allah. Itu mengenai yang pertama. Yang kedua tadi, ini apa Bu? Lupa saya. Itu sakaratul maut itu sama nggak sih Pak Kiai dengan itu tiupan sangkakala? Ya. Sakaratul maut yang sekarang sebelum tiupan sangkakala ini di dalam beberapa referensi, kalau sekiranya Allah izinkan, betapa susahnya ruh yang lepas dari tubuh manusia ini diperdengarkan manusia atas jeritan orang yang menderita akibat lepasnya ruh dari tubuh kita, niscaya manusia pingsan semuanya. Tapi karena Allah itu sayang sama manusia, Allah merahasiakan jeritan dahsyatnya lepasnya ruh dari tubuh di hadapan sesama manusia. Nah, ini sangat ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup.
prinsip dasarnya lepasnya ruh dari tubuh ini heboh. Tetapi tidak generalisir. Ada yang lepasnya ruh dari tubuh itu nyaman-nyaman aja. Les. Ya ini tergantung. Kalau sakaratul mautnya bagi orang yang memang Allah tetapkan husnul khotimah, maka dalam suasana yang nyaman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Langsung disambut oleh Allah. Hai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu terhadap Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itu ketika melepaskan roh sakaratul maut di dunia ini. Tetapi ketika tiupan sangkakala yang pertama, mati seperti apa? Di situ tidak ada alasan, tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung. Sampai-sampai di dalam hadis, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, saking begitu sayangnya kepada anak, karena dahsyatnya hari kiamat, maka dilepaskan itu anak tanpa dia sadar kalau sedang nyusuin anaknya. Kedahsyatan itu tentu lebih heboh. Kenapa lebih heboh? Karena bukan hanya lepasnya ruh secara pribadi, tetapi disertai dengan seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini, zulzilatil ardu zilzalaha. Idza samaun syaqqat, langit terbelah. Bisa bayangkan, Bu, langit terbelah. Bulan, bintang, matahari berantem beradu semuanya. Wis, nggak kebayang. Nah, tentunya itu adalah suasana yang sangat heboh ketika dalam keadaan tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama. Walaupun begitu, silahkan dibaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, keadaan hari kiamat di saat malaikat Israfil melepaskan sangkakalanya bagi orang-orang mukmin yang solih, yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah secara istiqomah, maka dia tidak merasakan kedahsyatan ketika terjadi gunjang-ganjing tiupan malaikat Israfil. Jadi natijahnya, konklusinya, kesimpulannya, bagaimana lepasnya ruh dari tubuh ketika sakaratul maut, lebih dahsyat mana ketika sudah terjadi hari kiamat nanti? Tentu kedua-duanya sangat ditentukan oleh kualitas iman takwanya, amal soleh dan ibadahnya. Walaupun secara umum lebih dahsyat daripada yang sekarang, kalau memang selama kita hidup ini soleh, taat tunduk beribadah kepada Allah, insya Allah Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Insya Allah kita semuanya termasuk yang nanti ketika melepaskan ruh dari tubuh kita, apa karena sakaratul maut yang sekarang, atau kita nggak tahu kan, berbarengan dengan tiupannya sangkakala malaikat Israfil, insya Allah dalam suasana yang damai, karena Allah menjanjikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Begitu ibunda kita, mudah-mudahan bisa ya. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Satu lagi aja ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah larut. Monggo silakan Ibu Nasriyah. Ya, terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nas. Terima kasih saya diberi waktu. Ustadz, saya mau menanyakan begini, dalam ketika kita wudhu setiap hari, ketika mau mengusap kepala, kita kan aja baca doa, mohon dilindungi dari teriknya matahari pada hari akhir nanti. Itu bisa membantu enggak ya Ustadz? Iya. Kita dapat membantu. Iya. Di dalam min asraril ibadat, di antara rahasia-rahasia ibadah-ibadah mahdoh terutama, ini bisa didapat dari kitab Al-Islamu Aqidah wa Syariah oleh Syekh Mahmud Syaltut. Di dalam kitab itu dijelaskan begini, dalam pandangan syariah Islamiyah, setiap ibadah mahdoh yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita download,
kita ambil dari Nabi kita Muhammad SAW itu ada hikmah tersendiri. Maka ketika kita berwudu, setiap gerakan anggota tubuh kita ada doanya. Walaupun itu doanya sunnah. Walaupun sunnah kan intinya doa. Nah, dari doa itulah kita punya sugesti, punya kepercayaan, punya keyakinan apa yang kita mintakan yang baik-baik. Kan doa kita yang baik-baik. Termasuk ketika mengusap sebagian rambut kepala, kan kita mohon perlindungan dari kedahsyatan apa? Fitnah dunia, min fitnatil mahya wal mamat. Tentu dengan doa itu Allah mesti akan mengabulkan itu, sehingga pada saat-saat tertentu kita menghadapi sesuatu yang dahsyat, Allah akan menyelamatkan kita berkat amal ibadah dan doa yang kita panjatkan. Jadi jawabannya bisa, Bu, dan yakin karena itu doa bukan susunan kita, tetapi ada asar dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo silahkan Bu ditindaklanjuti ya. Terima kasih Ustadz. Kembali Makasih kasih, Bu. Ya, terima kasih. Dan sekarang ku kembalikan padamu kasih yang Ibu sampaikan padaku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, kalau dilanjutkan bisa sampai pagi nih Pak Kiai. Ya. Baik, baik. Alhamdulillah untuk keberkahan acara kita ini karena kita sudah larut. Mohon kiranya Pak Kiai untuk membimbing kita untuk doa. Baik, Ibu Bapak, dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu dan Bapak, semuanya tanpa terkecuali, karena masih ada keinginan-keinginan yang ingin bertanyakan, namun karena kita juga harus bisa memanajemen waktu, untuk ngaji ya kita atur, untuk istirahat kita atur, supaya nanti kita bisa bangun untuk makan sahur yang statusnya tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Ada keberkahan tersendiri ketika kita makan sahur. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa, dengan harapan Allah meridhoi semua yang kita lakukan. Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang mati syahid, jalannya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang solih, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Dan yang terpenting, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini Allah izinkan dan Allah ridhoi kita beribadah malam yang bertepatan dengan apa? Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ada'i faridatil haji wal umrati wa ziyarah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Pak Kiai atas segala ilmunya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita renungkan untuk kehidupan kita sehari-hari nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian acara untuk kajian malam ini tahap ketiga dalam perjalanan menuju alam akhirat telah kita ikuti. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk ke periode yang keempat pada Ahad nanti, Ahad malam Senin, lanjutan dari perjalanan di keadaan di alam mahsyar ini. Akhir kata, kami sebagai pelaksana
mengucapkan terima kasih terutama untuk guru kita yang sudah meluangkan waktu, yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua, ya, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Had Dr. Muhammad Anwar LC MSc yang telah meluangkan waktunya kepada kita semua. Semoga kita bisa ambil manfaat. Akhirnya saya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah bisa mengikuti sampai dengan larut saat ini. Insya Allah Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita semua di bulan yang mulia ini. Kami mohon maaf untuk kekurangan dan untuk mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair Pak Kiai, sehat. Terima kasih Pak Kiai Anwar. Gimana Bapak Ibu sekalian? Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum